Finally, 10.000 subscriber. I work my ass off, bro. Thank you banget buat abas kalian yang udah mendukung Anak Basket Channel selama ini. Dan sekarang saatnya giveaway. What's good, abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini, gue nggak akan ngebahas sepatu basket manapun. Tapi episode ini lebih untuk syukuran lah. Karena channel ini bisa akhirnya nembus 10.000 subscriber. Ya gue happy banget karena abas kalian ternyata mau support channel ini. Berarti channel ini bisa ngasih manfaat lah ya. Dan sedikit banyak bisa menghibur juga buat abas kalian di seluruh Indonesia. Dan di episode kali ini gue bener-bener mau ngucapin thank you banget buat supportnya selama ini. Di video kali ini selain gue pengen giveaway, gue juga pengen bikin Q&A. Jadi gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain selama channel ini berdiri, selama channel ini berjalan. Jadi itu gue rangkum, ada sekitar, bentar, gue lihat contekan dulu. Ada 8 pertanyaan yang sering banget ditanyain dan berulang-ulang terus. Oke, pertanyaan nomor 1 yang paling sering ditanyain. Kok lama performance reviewnya? Jadi banyak banget abas kalian yang nanya, Bang, sepatu yang ini kapan performance reviewnya? Lama banget, kok nggak keluar-keluar? Yang sepatu ini mana yang performance reviewnya? Kok udah initial review lagi? Yang ini mana? Gitu. Jadi performance review itu kalau gue keluarin dari video initial review ya. Jadi initial review kan lebih kayak unboxing, terus ngebahas teknologi-teknologi apa aja yang ada di sepatu itu, fitur-fiturnya apa aja. Nah, dari video initial review itu keluar, biasanya gue akan butuh waktu setidaknya 2 minggu buat pakai sepatu tersebut untuk bener-bener dites, bener-bener gue pakai main basket. Gue nggak mau terlalu cepet juga, nggak mau kayak 1-2 kali pakai apa 3 kali pakai terus langsung menyimpulkan performance review, karena menurut gue itu nggak bakal akurat sih. Apalagi kan yang gue bahas adalah kayak durability segala macam kan. Terus juga banyak sepatu itu yang butuh waktu break in baru berasa enaknya. Makanya kalau gue pakainya terlalu sebentar atau kecepatan, nanti yang ada gue akan salah ngasih kesimpulan. Yang harusnya sepatu itu mungkin bakalan berasa enak setelah beberapa kali pemakaian baru berasa enak. Gue udah ngomong gak enak duluan gara-gara gue makainya terlalu sebentar. Atau mungkin awalnya kelihatannya durable, kuat buat outdoor segala macam, tapi ternyata begitu dipakai beberapa kali lagi udah mulai kelihatan gak durable-nya. Bisa aja kan hal-hal kayak gitu terjadi. Makanya untuk membuat sebuah performance review, gue butuh waktu setidaknya 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Itu bisa 6 kali main lah, 5-6 kali main. Atau paling maksimal ya bisa sampai 8 kali gitu deh. Pertanyaan kedua nih, ini juga sering ditanyain nih. Kok nggak pakai skala nilai gitu? Nah, gue sebenarnya menghindari banget skala nilai 1 sampai 10 gitu kan. Atau pakai bintang misalkan, berapa bintang, yang terbaik 5 mungkin gitu, yang jelek 1 gitu. Nah, gue sangat menghindari penilaian dengan skala kayak gitu karena menurut gue nggak fair. Misalkan gue pakai sepatu basket signature nih yang harganya 2 jutaan, jelas jauh lebih mahal daripada sepatu basket yang budget yang mungkin cuma 1 juta ke bawah, atau sepatu-sepatu basket lokal yang mungkin 500-an sampai 500.000 ke bawah. Misalkan kita ngomong teknologi cushioning Zoom Air lah ya, punyanya Nike, yang biasanya ada di sepatu-sepatu basket mahalnya mereka lah. Anggaplah gue ngasih nilai cushioning Zoom Air tuh kayak 9 maybe atau 10 mungkin perfect score. Terus gue mau nilai sepatu basket lokal yang harganya 500 ribuan di berapa coba? Ya udah pasti feels-nya kan bedanya jauh banget gitu, sensasinya pasti jauh banget. Yang satu adalah sepatu basket yang super mahal,
dari brand yang memang sudah puluhan tahun berinovasi ngelawan produk lokal misalkan yang baru berinovasi kayak mungkin belum ada 10 tahun kayak gitu kan. Dan juga brand lokal itu kan susah banget, mau jual tinggi dikit abas kalian nggak mau beli, bilangnya mendingan gue beli Nike atau beli Adidas ya kan. Jual kemurahan, mereka nggak punya spare untuk berinovasi, jadi susah banget. Jadi kalau gue harus pakai skala nilai gitu, menurut gue nggak fair. Gue akan bilang cushioning itu enak atau enggak ya sesuai dengan harganya. Misalkan harganya emang 1 juta ke bawah, ya gue akan bilang apakah cushioning itu enak apa enggak untuk harga 1 juta ke bawah. Kayak gitu. Menurut gue itu lebih fair. Atau bisa jadi gue bilang cushioningnya nggak enak nih untuk sepatu 2 jutaan, masa cushioningnya feelsnya cuma kayak begini. Nah itu bisa juga, bisa terjadi kayak gitu. Makanya gue sangat amat menghindari pakai skala nilai gitu-gitulah. Next, nomor 3, pertanyaan yang paling sering ditanyain, kok nggak ditimbang sepatunya? Nah ini, menurut gue sebuah sepatu basket nggak ada sih yang sampai terlalu berat di kaki, yang sampai mengganggu performa. Menurut gue hampir nggak ada, jarang banget sih selama gue nge-review sepatu basket tuh ya. Paling cuma ada 1-2 kali selama channel ini berlangsung ya. Nggak pernah sih, kayak sepatu basket retro aja yang kata orang berat, menurut gue yang nggak sampai mengganggu performa gitu. Kalaupun memang lebih berat daripada sepatu yang kekinian yang dengan bahan fabric gitu, tapi kan ada plusnya juga gitu, ada kelebihannya masing-masing. Misalkan sepatu basket dengan bahan full synthetic leather itu pasti akan lebih berat daripada sepatu basket yang bahannya mesh material atau fabric material, udah pasti. Tapi kan kelebihannya kalau yang synthetic leather material jadinya secara support lebih oke, durability-nya juga lebih oke gitu kan, lebih awet. Perawatannya juga menurut gue lebih gampang ngebersihinnya kan kalau full synthetic leather gitu. Nah jadi gue merasa kalau nimbang-nimbang kayak gitu agak lebay sih. Kecuali memang nanti ada sepatu basket yang beratnya nggak kira-kira gitu ya, yang emang mengganggu performa, yang terasa membebani kaki, itu pasti akan gue sampaikan gitu, bahwa sepatu ini berat banget guys, cukup mengganggu pergerakan. Gue pasti akan ngomong kayak gitu. Tapi untuk nimbang-nimbang nggak tahu ya, saat ini sih belum, gue rasa nggak perlu, tapi nggak tahu ke depannya. Next, pertanyaan keempat yang paling sering ditanyain, saya cocoknya pakai size berapa? Nah ini soal sizing nih gila, banyak banget abas kalian yang nanya. Misalkan bang, kaki saya sentinya segini nih, panjangnya segini sentinya, cocoknya gue pakai size berapa ya? Wah, gue bener-bener susah ngomong tuh kalau udah ngitungin senti. Tapi yang pasti menurut gue daripada pakai senti, mendingan abas kalian ke toko ya, terus cobain sepatu basket, misalkan brand Nike atau brand Adidas. Ya boleh pakai Nike sih, karena gue selalu pakainya patokannya Nike. Misalkan ke toko, cobain Nike yang enak size berapa. Misalkan gue kan Nike size-nya 43 gitu ya. Size 43 nya Nike itu 27,5 cm. Kalau di Adidas, gue itu harus turun setengah biasanya. Jadi gue akan pakai size 42 2/3 di Adidas. Nah itu tulisannya 27 cm tuh, harusnya kekecilan dong ya. Kok bisa pas? Karena semua brand itu kayak punya standarisasi sizingnya tuh beda-beda. Tapi mereka kayak nulis sentinya kayak mungkin udah ukuran internasional aja gitu. Jadi kayak size US 9 42 2/3 ya 27 cm. Tapi padahal fitnya bisa kayak size 43 nya Nike yang 27,5 cm. Bingung kan lo? Nah beda lagi sama brand-brand lokal nih. Brand lokal gue bisa turun sampai full size dari 43 ke 42. Padahal 42 nya ini ambil contoh si Ardiles ya. 42 nya Ardiles tuh 26,5 cm loh. Kok bisa pas di kaki gue? Jadi bener-bener senti itu bukan patokan. Menurut gue, abas kalian mesti cobain satu brand yang bener-bener enak tuh size berapa. Terus nonton video review gue. Dari situ patokannya, misalkan gue bilang
kalau pakai sepatu ini tuh mesti turun misalkan half size down atau half size up dari sepatu Nike misalkan. Nah dari situ nanti abah sekalian bisa ancar-ancar tuh sebenarnya ukuran gue berapa sih. Atau kalau mau nanya di kolom komentar bisa juga pakai, bang gue sebelumnya pakai sepatu basket Adidas size-nya segini, menurut abang di sepatu Nike ini atau di sepatu brand lokal gue pakai size berapa? Nah itu gue lebih gampang jawabnya daripada pakai senti-sentian, itu nggak bakal ketemu sih menurut gue, bisa salah. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima yang paling sering ditanyain, sepatu yang cocok untuk posisi saya. Ini banyak banget yang nanya kayak, sepatu ini cocok nggak ya bang buat saya posisi mainnya di center atau saya posisi mainnya di forward atau di guard. Tidak ada sepatu yang cocok dengan posisi sih. Yang benar adalah sepatu ini cocok untuk gaya permainan saya yang kayak gini nggak? Nah itu baru benar. Karena sekarang ini posisi, misalkan posisi center ya, posisi center nggak semua main dalam loh. Sekarang center juga banyak yang nembak keluar men. Center juga banyak yang jago dribble, bisa terobos, bisa layup. Jadi kurang sesuai sih kalau nanyanya posisi gue center, sepatu ini cocok apa enggak gitu. Gue akan lebih ngomong ke gaya bermain. Misalkan gaya permainan lo cepat, ya lo cocoknya pakai sepatu apa, kayak gitu-gitu. Jadi kalau nanya soal cocok apa enggak, mungkin bisa lebih ngejelasin gimana gaya permainan abah sekalian. Itu akan lebih mudah buat gue menentukan jawabannya. Next, pertanyaan nomor 6 yang paling sering ditanyain itu rekomendasi sepatu yang paling enak. Nah, ini banyak banget yang nanya, tiba-tiba kagak ngasih gue pilihan 1, 2, 3 sepatu, tiba-tiba langsung nanya, bang, gue minta rekomendasi sepatu basket yang paling enak dong. Ini agak susah sih gue jawabnya. Nanti giliran gue sebut ini, tapi budget gue nggak nyampe bang. Ya udah, gue sebut ini, budget gue masih nggak nyampe bang. Nanti gue sebut yang murah, ternyata lu cobain nggak enak ya kan. Mungkin ekspektasi lu pengen sepatu signature tapi yang udah harga diskon 50%, mungkin ya gue nggak tahu, jadinya serba salah. Mendingan abah sekalian nonton video-video review gue, pilih sepatu basket yang memang membuat abah tertarik, misalkan 3 pilihan apa 5 pilihan. Nah baru tuh kasih gue pilihan 1, 2, 3 mana yang paling enak, apa 1, 2, 3, 4, 5 mana yang paling enak bang, mana yang paling cocok dengan gaya permainan gue yang kayak gini-gini. Itu lebih enak buat gue jawabnya dan lebih akurat. Next, pertanyaan ke-7 yang paling sering ditanyain, kok nggak review sepatu signature? Jadi sebenarnya ketika awal Anak Basket channel ini gue bikin, itu emang fokusnya gue pengen nge-review sepatu-sepatu basket budget. Karena menurut gue sepatu-sepatu basket budget itu jarang ada yang nge-review gitu. Kan nggak adil ya buat abah sekalian yang memang misalkan dananya terbatas nih, budgetnya terbatas, pengen beli sepatu basket budget atau brand lokal, tapi nggak ada yang nge-review, jadinya nggak bisa dapet referensi lah buat milih sepatu basket mana nih yang terbaik di budget segini, di bawah 1 juta atau di bawah 500.000. Dan pada awalnya gue juga pengen ngasih apa ya istilahnya stigma bahwa sepatu basket itu nggak harus yang signature, nggak harus yang pemain NBA. Yang penting dengan harga seminimal mungkin abah sekalian bisa dapet sepatu basket yang udah mumpuni, yang udah enak, dan bisa mendukung abah sekalian dalam bermain basket. Jadi nggak usah yang harus maksain diri beli signature. Waktu itu awalnya kayak gitu. Nah tapi kemudian di tengah perjalanan gue dapet partner si Tobi, dan Tobi nawarin sesuatu yang waktu itu memang belum ada di Anak Basket Channel, yaitu sepatu basket signature. Karena kan emang gue fokusnya di sepatu basket budget lah ya. Nah dia nawarin tuh sepatu basket signature. Jadi kalau untuk urusan sepatu basket signature ya tunggu si Tobi balik lah. Okay. Alright, next pertanyaan terakhir yang paling sering ditanyain, dan ini kocak banget sih, banyak banget yang nanya ini, bang cocok nggak buat volley? Si gila,
Jelas-jelas ini namanya anak basket channel, bukan anak volley channel. Tapi ada aja loh yang nanyain, ini sepatu cocok buat volley nggak bang? Ya gimana gue jawabnya, gue kagak pernah main volley cuy. Gue serius, sepanjang hidup gue ya, olahraga yang bener-bener gue tekunin ya cuma basket. Nggak ada olahraga lain gitu, nggak ada bulu tangkis, nggak ada sepak bola, nggak ada volley. Bener-bener basket doang. Jadi kayaknya keliru alias kurang tepat kalau kalian nanyain ke gue, ini sepatu cocok nggak buat volley. Mendingan para anak-anak volley yang pengen tahu sepatunya cocok apa enggak, kalian nonton aja gitu sepatu, misalnya review sepatu ini gitu kan. Di situ kan gue jelasin cushioningnya, feelsnya kayak gini-gini gitu kan, core feel-nya kayak gini. Ya udah disesuaikan dengan kebutuhan Anda bermain volley gitu. Jangan nanya saya nggak ngerti serius soal volley-volleyan ya kan. I get buckets. Sekarang saatnya giveaway. Jadi akan ada 5 hadiah yang gue giveaway. 1 sepatu Baller Bro BB Pro 1, Baller Bro BB Pro 1, ya itu namanya. Terus ada sepatu Ardiles AD1K, gila special edition loh ini, iya kan? Ada sepatu Nakami Torch, ada 2, ada warna abu-abu dan warna hitam. Tapi yang warna hitamnya si lacingnya itu ada masalah lacing, nanti ditonton aja video performance reviewnya biar ngerti. Terus ada 1 dari Peak, yaitu leg sleeve warna biru apa ungu ya ini ya, kayak biru yang keungu-unguan gitu. Cara menangin giveaway-nya, abas kalian harus posting 1 video abas kalian melakukan selebrasi abis shoot masuk. Jadi abas kalian shoot terus masuk nih, terus bikin selebrasi, gaya selebrasi ya yang lucu atau yang keren, bebas. Contohnya kayak gini nih, ini yang gue bikin. Nah, kayak gitu ya. Bebas loh ya, nggak harus 3 point. Mau 2 point juga boleh, terus nggak harus langsung balik badan gitu, nunggu bola masuk terus baru selebrasi juga boleh. Yang gue nilai itu selebrasinya ya, bukan shoot, bukan gaya shootnya atau trick shot segala macam. Yang gue nilai adalah selebrasinya kali ini. Jadi supaya abas kalian semuanya bisa buat dong. Kalau selebrasi doang kan bisa buat dong ya. Jadi bukan gaya-gaya shootnya, nggak usah disusah-susahin. Gue cuma pengen nilai selebrasinya. Jadi boleh kocak, boleh keren, bebas, sekreatif abas kalian. Posting di Instagram abas kalian, terus tag Instagram gue Ferdi Brainwash dan tag Instagram Anak Basket Channel. Abis itu komen, dan di postingan IG Anak Basket Channel gue akan posting soal cara menangin giveaway ini di Instagramnya Anak Basket Channel. Komen dan di bawah postingan tersebut, terus tag 3 temen abas sekalian. Giveaway ini akan ditutup tanggal 31 Juli. Jadi terakhir upload itu tanggal 30 Juli ya. Nah, nanti gue akan bikin pengumumannya pakai video lagi di YouTube. Gue akan bikin video khusus pengumuman pemenang giveaway, dan video-video pemenangnya itu bakal gue tampilin tuh di video gue yang pengumuman giveaway itu. Berarti tanggal 1 Agustus. Jadi 1 Agustus itu gue akan bikin video pengumuman pemenang giveaway. Akan ada 5 pemenang yang gue pilih, dan nanti setiap pemenang, dari pemenang yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu boleh milih. Yang pemenang pertama itu boleh milih duluan pengen sepatu yang mana, atau mungkin malah pengen leg sleeve Peak ini gitu. Pemenang kedua nanti pilih lagi, nanti yang berarti yang keempat, kelima itu udah dapet sisaan tuh, udah nggak bisa milih. Kayak gitu ya. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket buat abas kalian dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.